Pada video kali ini itu sedikit spesial. Kenapa? Karena kita akan mengambil sedikit langkah ke belakang untuk melihat gambaran besar. Kita akan membuat sebuah ringkasan yang menghubungkan 3 konsep terpenting yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu filsafat, ideologi, dan pandangan hidup Pancasila. Pertama, mari kita bahas filsafat Pancasila. Seperti yang sudah kita tahu, filsafat itu berarti cinta pada kebenaran. Ini adalah proses penyelidikan dengan akal budi tentang hakikat dari segala sesuatu. Fungsi utama filsafat Pancasila adalah sebagai pedoman hidup yang memberikan arah bagi bangsa. Pancasila memberi kita jawaban tentang hakikat yang paling mendasar dalam kehidupan. Itulah kenapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat, karena setiap sila saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya kita bicara soal ideologi Pancasila. Ideologi itu bisa dibilang sebagai sistem nilai yang mengatur bagaimana kita sebaiknya bertindak. Ideologi Pancasila berfungsi sebagai ajaran tentang cita-cita yang kita yakini kebenarannya, yang disusun secara sistematis dan lengkap dengan petunjuk untuk mewujudkannya. Lalu, apa bedanya ideologi dengan filsafat? Sederhananya, filsafat itu adalah sistem pengetahuan yang lebih bersifat kritis dan reflektif. Sementara, ideologi adalah sistem keyakinan yang lebih praktis dan konkret. Jadi, ideologi adalah cara kita menerapkan filsafat dalam kehidupan. Terakhir, kita punya pandangan hidup Pancasila. Nah, apa bedanya dengan ideologi? Pandangan hidup itu adalah nilai dan norma yang sudah ada dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ini adalah sebuah realitas. Sedangkan ideologi adalah pandangan hidup yang sudah disusun agar bisa jadi pedoman untuk menciptakan tata kehidupan yang ideal. Pandangan hidup ini yang merupakan hasil dari nilai-nilai yang kita anut, berfungsi untuk mempersatukan bangsa kita. Ringkasan ini enggak lengkap tanpa membahas kembali Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ingat, ideologi itu kita punya 3 tatakan nilai. Pertama, nilai dasar. 5 sila Pancasila itu sendiri, nilai ini sifatnya tetap dan nggak berubah. 2. Nilai instrumental. Penjabaran dari nilai dasar, seperti yang ada dalam undang-undang. Ini bisa berubah sesuai zaman. 3. Nilai praksis. Ini adalah bagaimana kita menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka karena bisa berinteraksi dengan perkembangan zaman. Tapi ada batasannya. Kita tidak akan mentolerir ideologi yang ekstrim seperti Marxisme, Leninisme, komunisme, ataupun fasisme. Karena itu, Pancasila sebagai ideologi modern memiliki 3 dimensi. 1. Idealisme. 2. Realita. Dan 3. Fleksibilitas. Jadi, itulah ringkasan tentang bagaimana filsafat, ideologi, dan pandangan hidup Pancasila saling berhubungan, dan bagaimana konsep terbuka membuat Pancasila tetap relevan dalam perkembangan zaman. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.